Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kakak fasilitator yang saya hormati, rekan-rekan peserta BKG BKG PJOK yang saya hormati, alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita masih dapat bertemu kembali para yang Kak Anang, mic-nya Kak Anang. syukur kehadiran kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kembali kegiatan kita diseminasi ini, Zoom diseminasi ini. Sebelum acara saya lanjutkan, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga pemaparan materi dari fasilitator. Baiklah, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lanjut ke acara yang berikutnya, yaitu pembacaan doa yang akan diimami oleh Kak Edi. Kepada Kak Edi, saya persilakan. Terima kasih buat Kak Moderator yang telah mempersilahkan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya lah kita kawan-kawan sebelum memulai kegiatan, supaya kegiatan yang kita jalani mendapat berkah, manfaat, dan berguna bagi diri kita maupun penerapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Allah ya Tuhanku, permudahlah segala kegiatan kami ya Allah. Tiada lain dan tempat yang kami meminta hanya kepadamu ya Allah. Berkali apa yang kami pelajari ya Allah, semoga bermanfaat bagi kehidupan kami, bagi pemanfaatan ya Allah ya Tuhanku. Permudahlah proses kegiatan ya Allah, berilah kami kesehatan, semoga lancar semua yang kami lakukan ya Allah ya Tuhanku. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Amin. Saya kembalikan ke Kak Moderator waktu dan tempatnya. Baik. Terima kasih pada Kak Edi yang sudah mengimami doa untuk kegiatan hari ini, dan mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan nanti oleh Kak Fasilitator bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk acara yang berikutnya adalah pemaparan materi ya, tentang RTL yang akan dibawakan oleh Kak Fasilitator. Kepada Kak Fasilitator, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Yang kami hormati kakak-kakak sekalian, peserta diseminasi PKG PJOK kelas 2, semoga selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan keselamatan, keberkahan, dan kebahagiaan tentunya. Sama-sama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat serta hidayahnya kita semua alhamdulillah dapat dipertemukan kembali di ruang virtual ini dalam keadaan sehat, dan salawat ring salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
serta keluarga, kerabat, sahabat, dan insya Allah kita semua dan keluarga kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kakak-kakak sekalian, mohon maaf ini mengganggu malam minggunya ya. Harusnya jalan dengan keluarga atau ngapel ya Kak Doni. Ini di depan laptop ini ketemunya Kak Geri lagi nih. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang persiapan rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jadi kita durasinya 1 JP. Jadi kita 1 JP ya untuk membahas tentang rencana tindak lanjut. Jadi persiapan rencana tindak lanjut. Baik, sebelumnya kita tenangkan hati kita semua, tenangkan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Seperti biasa, kesepakatan bersama, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini adalah merefleksikan pembelajaran modul 3, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Agenda kita pada sesi ini, pendahuluan, kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, refleksi awal, penyampaian RTL, pengantar tugas, tugas RTL, penilaian, lini masa, dialog, diskusi dan tanya jawab RTL, lalu penutup. Oke, kita mulai untuk pendahuluan. Nah, dari level 1 sampai 10, persiapan belajar kita malam hari ini, kira-kira level berapa? Silakan ketik di kolom chat untuk kakak-kakak semua. Wah, mantap, kayak di 10. Berarti udah siap kayak di. Oke, Kak Edi menjawab level 10 persiapan belajar pada malam hari ini. Kira-kira apa Kak Edi alasannya Kak Edi? Yang pastinya ya persiapan diri lah untuk memahami materi. Ya kita buka LMS, sharing antara kawan. Ya ditambah untuk pemaparan materi hari ini, ya makanya bisa tak bilang 10. Siap dulu lah baru kita garap. Oke. Kak Doni berapa itu? Persiapannya Kak Doni? 7 Kak. 7. Kenapa Kak Doni? 7 lemes kayaknya nih, nggak malam mingguan. Kenapa Kak Iya, Doni? karena memang ada hal-hal yang belum aku ngerti Kak. Jadi Oh, nanti perlu banyak info lah dari dan diskusi dari kakak-kakak sekalian dan Kak fasilitator. oke. Terima kasih Kak Doni dan Kak Edi sudah mengisi untuk memberitahukan kita semua untuk level belajar kita pada malam hari ini. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi masih ya tentang pembahasan
perencanaan berbasis proyek atau project based learning melalui komunitas belajar. Jadi ini pembahasan dari terakhir kita CIMIT kemarin tentang KBS. Nah, ini rencana tindak lanjutnya kita laksanakan malam hari ini yang akan kakak-kakak semua buat untuk rancangan tersebut dan nantinya diimplementasikan di sekolah masing-masing. Untuk merancang rencana RTL ini itu diberikan waktu, lalu batas untuk pengunggahan tugas itu nanti di tanggal 16. Oke, refleksi awal. Mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas di dalam sekolah? Ada yang bisa memberikan tanggapan untuk pertanyaan di atas? Silakan Kak Edi. Ini kan tentang pertanyaannya, bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Ya tentunya pasti ada plus minus Kak, kalau tahu ini ada pro kontra lah. Kendala pasti ada. Ya, tapi kalau insya Allah kalau kita sharing, kita bahas bersama, kalau nggak paham misalnya kita bisa sharing ke kawan. Ya intinya kerjasama proyek di lingkup itulah. Jadi insya Allah bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Ya minimal walaupun tidak 100%, ya mencapai 80% sudah alhamdulillah lah. Karena kan nggak mudah sih untuk ngelakuin proyek atau kegiatan bersama itu mau berjalan semulus sesuai harapan 100%. Gitu. Mungkin cuma itu Pak tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Edi. Jadi apa yang disampaikan Kak Edi sudah tepat ya. Jadi kalau bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat, ya tentunya lebih baik kita lakukan dengan kolaborasi. Namanya kalau banyak kepala, banyak pemikiran, otomatis lebih banyak ide dan gagasan ya Kak ya. Kalau kita ngerasa kita mampu, tapi kalau kita mampu sendiri, tetapi kalau ada rekan lain yang dilibatkan, otomatis pencerahan ataupun apa namanya untuk memperkuat kita itu lebih baik lagi. Jadi lebih baik kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat. Bukan berarti kita nggak mampu sendiri, tapi untuk meningkatkan apa yang ide-ide kita itu ada penguatan dari rekan sejawat kita. Terus untuk memperkaya ide-ide dan gagasan kita. Oke, lanjut. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kak, siapa yang berkenan menjawab? Kak Dwi Putut? Kita diskusi saja. Silakan. Bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat Kak Doni?
Oh, silakan Kak Febri. Saya akan memberikan tanggapan. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik yang berkaitan dengan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Kalau menurut pemahaman saya ya Kak ya, kalau komunitas belajar yang ada di sekolahan saya, kalau saya belum memahami, karena menurut saya ini hal yang baru. Komunitas belajar ini, pengertian komunitas belajar ini apa, terus komunitas belajar itu seperti apa, karena kemungkinan batas keilmuan saya atau pengetahuan saya baru sampai di sini, dan komunitas belajar ini baru saya pahami di pertemuan diseminasi ini. Tapi kalau untuk berdampak pada pembelajaran peserta didik, kalau menurut saya nih Kak, setiap kegiatan yang ada di sekolah kita pasti ada dampaknya untuk peserta didik, maupun dari mata pelajaran yang sifatnya umum, khusus, ataupun yang sifatnya umum. Contoh, kalau kita belajar tentang PJOK, jelas ada dampak ke PJOK-nya, apalagi yang berkaitan dengan gerak. Dan yang berdampak ke umum juga sudah jelas, karena kaitannya ada yang berdampak ke perilaku siswa, ke sifat disiplin, karakter disiplin siswa, ada karakter kebersihan, atau karakter-karakter yang berbudi luhur yang lainnya. Jadi pemahaman saya terkait tentang komunitas belajar ini, kalau saya belum seberapa memahami, karena baru inilah saya mendengar atau mempelajari apa itu komunitas belajar. Tetapi yang tadi saya bilang berdampak ke peserta didik, iya. Kiranya dari saya, tanggapan pemahaman saya sekian. Kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Febri atas tanggapan jawaban dari pertanyaan di atas. Secara otomatis, kalau Kak Febri jawab seperti itu, berarti bagaimana pelibatan komunitas atau rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran? Berarti sangat diperlukan ya Kak ya, keterlibatan antara rekan sejawat, baik di PJOK maupun guru-guru mapel lain. Gitu nggak kira-kira Kak Febri? Iya. Kalau untuk pelibatannya iya. Cuman kalau untuk pemahaman yang terhadap komunitas belajar ini yang saya baru mempelajari ini. Kalau yang dulu-dulu kan cuman sekedar komunitas. Contoh, saya membiasakan di kegiatan senam sehat di Jumat pagi itu Kak ya. Saya menyiapkan alat, kemudian saya menyiapkan video, saya menyiapkan A, B, C, D, F, G, sementara dewan guru yang lain menyiapkan anak berbaris. Setelah anak berbaris, saya memberikan instruksi kepada beberapa dewan guru untuk mempersiapkan anak kelas A atau kelas B untuk berbaris menjadi instruktur tambahan di belakang saya. Artinya saya dan guru kelas itu berkolaborasi. Bagi kolaborasi. Oke, terima kasih Kak Febri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, bagaimana melibatkan voice choice ownership peserta didik dalam penerapan project first learning? Apakah pemahaman saya terhadap voice choice ownership dalam penerapan PJBL sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Adakah yang bisa menanggapinya? Ini hampir mirip apa yang kemarin Kak Repansah sedang kerjakan proyeknya di sekolah.
ada voice, jadi siswa itu diberikan kesempatan untuk berbicara, choice, peserta didik itu diberikan untuk memilih materi apa yang ingin dipelajari, lalu ownership atau kepemimpinan atau kepemilikan. Silakan. Kak Osa, silakan Kak Dwi. Kak Dwi. Oh, Kak Dwi Putu, silakan. Ya kalau mau ke Asa duluan nggak apa-apa. Terus cuman Udah, sempat tadi ada pikiran, jadi seperti ini. Sedikit ya Kak Dwi ya. Bagaimana Ya, ya. melibatkan voice, choice, dan ownership peserta didik dalam menerapkan PJBL ini. Jadi untuk melibatkannya ini mungkin ketika kita sudah membuat rancangan, dan rancangan ini kita melibatkan setelah dari peran teman sejawat atau guru, lalu kita libatkan peserta didiknya. Kita memberikan arahan atau bimbingan lanjut di itu ke peserta didik itu kita berikan pilihan. Terus kalau berikan pilihan seperti misalnya seperti saya ini kan ngambilnya tentang kebersihan. Kebersihan ini bagaimana sistemnya? Apakah dilakukan tiap hari ataukah dibuat jadwal itu dari peserta didiknya yang akan membuat sebuah presentasi atau mereka nanti merancang proyeknya, kita tinggal membimbing aja agar kegiatan ini akan berjalan di di minggu selanjutnya atau di jadwal yang sudah kita tentukan. Mungkin seperti itu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Osa. Kak Dwi mau menambahkan? Atau kita skip? Oke, skip aja lah. Ya hampir Oke. sama ya sama Kak Ustadz. Oke, terima kasih Kak Osa, Kak Dwi. Kita lanjut ya. Oke, tujuan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Jadi dari keterampilan pedagogi guru yang berpusat pada peserta didik. Itu tujuannya, lalu untuk pembelajaran yang berkelanjutan, untuk keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Jadi semuanya berpusat pada keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik, kita sekarang akan membahas tentang apa yang akan nanti kita lakukan setelah ini, yaitu penyampaian RTL atau rencana tindak lanjut. Pertama, itu pengantar tugas. Salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK, program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu atau Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Pengantar tugas. Sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan, serta memanfaatkan dan memberdayakan aset yang dimiliki daerah maupun sekolah. Rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak atau Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi A. Tujuan program, B. Kelengkapan dalam struktur program, keterlibatan komunitas, D. Rencana evaluasi program.
Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi 1. Bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan. 2. Notulen atau catatan diskusi KBS, ya, catatan diskusi KBS terkait RTL PJOK atau bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Jadi ada catatan maupun dokumentasi nanti ya, sedang berdiskusi dengan rekan-rekan dari komunitas belajar. Dokumentasi kegiatan berupa video, kegiatan belajar, dan dokumentasi dokumen lain yang relevan. Jadi umpamanya izin ke sekolah atau MOU dengan guru-guru atau rekan yang lain. Seperti itu ya Kak ya. Lalu rencana tindak lanjut. Rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ratnakar. Jadi modenya ini tugas mandiri bukan kelompok. Jadi rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Tujuan pembelajaran khusus, peserta dapat memahami rencana tindak lanjut atau RTL, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian, lini masa dengan baik dan benar. Lanjut. Bahan tayang berbasis proyek melalui komunitas belajar. Bentuk rencana tindak lanjut. Nah, ini bentuknya ya Kak ya. Bahan tayang ya atau slideshow. Rancangan program berbasis proyek melalui komunitas belajar maksimal 9 slide. Ya, bentuk PPT boleh, bentuk Canva boleh. Ya, ininya 9 slide jumlahnya. Lalu komponen program yang tertera di dalamnya, yang pertama judul program atau kegiatan. Lalu yang kedua latar belakang, 3 tujuan program, yang keempat capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, 5 struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Nah ini yang tadi Kak Osa tanyakan ya, apakah ada strukturnya? Ya silahkan dibuat strukturnya sesuai dengan yang direncanakan. Yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Pernyataan. Jadi keterangan aset manusia bisa di situ dicantumkan. Lalu yang ketujuh, rencana evaluasi 8 kemungkinan tantangan. Ya, jadi tantangannya apa itu nanti disediakan. Lalu keterangan, yang pertama RTL yang ibu bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Jadi kalau nanti sudah jadi, di-upload, nanti kita lihat, kita diskusikan kembali pada saat jimit berikutnya setelah ini. Nah, nanti kita evaluasi di situ. Kita sama-sama diskusi di situ. Yang kedua, selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar dalam sekolah. Ya, nanti ini hasil rencana yang sudah dibuat dipresentasikan di depan kepala sekolah maupun guru-guru ataupun siswa nanti yang akan dilibatkan. Yang ketiga, unggah tugas seperti bahan tayang, ya, unggah tugas, bahan tayang, notulen atau catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Jadi dokumen-dokumen itu dimasukkan, diupload berbarengan dengan tugas
rancangan ini. Yang keempat, selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, jadi rancangan ini kita buat untuk memenuhi tugas PKG PJOK untuk rencana tindak lanjut. Tetapi bisa digunakan di sekolah kakak masing-masing sesuai kebutuhan. Gitu ya Kak ya. Jadi silakan diterapkan di sekolah masing-masing. Menyesuaikan kondisi sekolah masing-masing. Lalu yang C, penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Rencana program atau kegiatan tersebut harus memuat elemen-elemen seperti di bawah ini. Komponen yang pertama yaitu judul atau program kegiatan. Penjelasan tentang komponen ini, judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Lalu, yang kedua latar belakang, uraikan secara singkat konsep-konsep materi yang mendasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya. Bapak atau Ibu juga dapat mengembangkannya dari model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, dan 2.5. Pastikan di dalam latar belakang, Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan. Voice, choice, dan ownership tadi. Murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut. Jelaskan konteks program. Ini harus mencakup karakteristik sekolah atau komunitas belajar dalam sekolah dan informasi yang relevan tentang aset-aset yang ada. Berdasarkan pemetaan aset, kaitkan dengan yang telah Bapak Ibu lakukan di modul 1.2 sebelum. Jadi dibuka kembali untuk modul 1.2 berkaitan dengan pemetaan aset. Sama juga dengan melihat modul 2.3, 2.4, dan 2.5 untuk melihat untuk pengembangan dalam pembelajaran berbasis proyek tersebut. Nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan atau minat terhadap pada program kegiatan tersebut. Sumber informasi tentang kondisi bisa diambil, misalnya dari hasil survei atau interview dengan murid, orang tua, data pencapaian murid, dan pemetaan aset. Jadi, nyatakan kondisi kesenjangan atau kebutuhan di lapangan. Jadi, ada informasi terkait rancangan ini, ya, itu apa saja yang diperlukan, terus bagaimana kira-kira kalau kita ngajukan untuk merancang kegiatan ini. Jadi, kita perlu ada informasi hasil survei dari peserta didik ataupun warga sekolah lain. Lalu berikutnya, nomor 3, tujuan program. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJOK yang bisa berpihak pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang keempat, capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan, yang dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program. Untuk setiap capaian, berikan informasi tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Langkah-langkah tindakan harus bersifat praktis dan spesifik. Kita mengidentifikasi siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Nyatakan rencana yang jelas
untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program atau kegiatan ini. Kaitkan dengan voice, choice, dan ownership kembali. Seperti pada saat kita sama-sama mempelajari SEM atau Sport Education Model, peserta didik yang sudah dibekali dan siap juga memungkinkan untuk berkontribusi di dalam perencanaan pembelajaran berbasis proyek ini. Artinya, proyek tersebut bisa saja terlihat sederhana, tetapi peserta didiklah yang menjadi pemeran utama dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan menyelesaikan tantangan di dalam proyek. Guru melakukan pendampingan selama proyek tersebut. Kaitkan dengan lini masa, tanggal mulai, dan tanggal berakhir untuk setiap langkah tindakan. Yang kelima, struktur, program, dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan yang dibuat melalui sebuah program kegiatan kokurikuler di sekolah, jelaskan skala program, kegiatan yang merinci ukuran dan detail target populasi, kelas, atau usia. Jelaskan pengaturan program. Kegiatan ini harus mencakup ruang dan waktu pelaksanaan program dan kapan program kegiatan ini akan dilakukan. Identifikasi dan jelaskan peran anggota komunitas belajar dalam sekolah yang berkolaborasi dalam program kegiatan ini. Gunakan informasi pemetaan aset di modul sebelumnya. Contoh, struktur dan rekan sejawat dalam KBS. Contoh, nama proyek. Umpamanya nama proyek atau rancangan kakak semua ini umpamanya dikasih nama Yuk Gerak. Boleh umpamanya yang lain, nanti ada kepanjangan sendiri. Silakan. Joni, guru Mapel PJOK, berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas konsep usaha, bagaimana gerak dilakukan, bagian dari modul pendidikan gerak. Penugasan serta penyiapan rubrik penilaian dan sebagainya. Ini ada rubrik penilaian ini karena apa? Karena modul pendidikan gerak atau aktivitasnya, konsepnya tentang pendidikan gerak. Lalu berkolaborasi dengan guru lainnya, yaitu Ibu Yuni, umpamanya guru Mapel IPA. Berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas memanfaatkan ragam gerak dan gaya, termasuk dengan rubrik penilaian dan sebagainya. Berdiskusi juga dengan Indra Sari, guru Mapel Bahasa Indonesia, mengembangkan materi dan aktivitas persiapan penugasan presentasi serta didik dapat berupa galeri walk, PPT atau video pendek dan penyiapan rubrik penilaian. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Ibu atau Bapak menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset-based thinking. Komponen yang keenam, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Jelaskan kapasitas sumber daya yang dapat digunakan untuk melakukan program kegiatan ini. Fokus pada bagaimana Ibu Bapak akan menggunakan sumber daya yang ada, implementasikan asset-based thinking. Rencana evaluasi, nyatakan dengan jelas rencana evaluasi yang akan dilakukan. Dari siapa saja, Ibu Bapak akan mengumpul informasi, murid yang akan mengikuti program, staf, guru komunitas belajar dalam sekolah, dan bagaimana setiap individu itu nantinya dipilih untuk berpartisipasi dalam evaluasi. Jelaskan alat pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya menggunakan wawancara, survei, atau refleksi murid, dan sebagainya. Kemungkinan tantangan. Jelaskan kemungkinan tantangan yang mungkin dihadapi pada saat implementasi dan rencana solusi yang Bapak Ibu rekomendasikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Ibu Bapak dapat menggunakan pemahaman dan keterampilan yang sudah didapat dari modul 3.1 menggerakkan komunitas belajar
untuk menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan dibuat saat mencoba mencari solusi atas tantangan tersebut. Aspek penilaian rencana tindak lanjut. A. Tujuan program. 1. Mengarah ke perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik. Yang ketiga, dilengkapi dengan indikator pencapaian yang terukur dari tujuan besar program. Lalu yang B, kelengkapan rencana dalam struktur program. 1. Deskripsikan target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya. Lini masa, perencanaan, dan pelaksanaan yang rinci, potensi tantangan, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan. Yang C, keterlibatan komunitas dalam sekolah, ragam sumber daya yang akan digunakan, upaya untuk meningkatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program, rencana pelibatan komunitas atau mitra. D, rencana evaluasi, lini masa sesuai yang jelas, lini masa evaluasi yang jelas, sumber data yang akan diambil, teknik pengambilan data. Berikutnya, baik, ini lini masanya ya. Jadi penyusunan RTL setelah sesi pengantar, lalu yang kedua menyusun dan unggah di LMS. RTL dilengkapi dengan dokumentasi dan kegiatan berupa video, foto, dan lain-lain. Tentang waktunya 6 hari dari sesi pengantar, dari malam ini. Jadi 6 hari. Jadi usahakan nanti setelah ini sudah mulai bekerja, mencari referensi dan lain-lain untuk bisa melengkapi tugas yang diberikan selama 6 hari ini. Setelahnya penilaian RTL, lalu umpan balik. Nah, umpan balik RTL setelah 6 hari. Jadi jimit berikutnya tanggal 18 itu kita umpan balik RTL. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab, diskusi dan tanya jawab terkait RTL atau rencana tindak lanjut. Silakan. Waduh, itu ada Biksu Solid. Silakan kami persilakan untuk kakak sekalian apa yang ingin ditanyakan terkait LTL ini, kita diskusikan bareng-bareng, kita sepakati. Silakan Kak Osa. Izin Kak, ada beberapa pertanyaan, mungkin dikit aja sih. Satu, program Kompel ini sebenarnya untuk diciptakannya peserta didik yang untuk bergerak ya Kak ya. Jadi kita ini khususkan untuk membimbing, membuat sebuah perencanaan, terus nanti penyampaian ke peserta didik, ke teman sejawat agar Kompel ini berjalan. Terus yang berjalan ketika pelaksanaan ini jadi peserta didiknya ya? Ya, jadi ini kita sesuaikan dengan lingkungan kerja kita ya Kak. Mungkin kegiatan seperti ini pasti menemui tantangan. Nah, seperti yang disebutkan tadi. Tapi kita fokuskan kembali kegiatan ini tetap guru melakukan pendampingan dan menjadikan siswa atau peserta didik kita sebagai aktor utamanya dalam melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita matangkan di kita, lalu dengan rekan sejawat kita, lalu kita ajak mereka untuk berdiskusi tentang apa yang pas untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Nah, lalu mereka yang kita minta ataupun mereka yang berinisiatif untuk menjalankannya, menggerakkan RTL ini atau komunitas belajar ini. Gitu Kak Usa. Lalu untuk kegiatan ini kan ada foto dan lain-lainnya Kak. Apakah foto dan lain-lainnya ini digunakan satu hari aja atau kita buat karena ini masih di tahap percobaan, setelah RTL nanti selesai dan sudah ibaratnya penguatan dari fasilitator,
apa dibuat untuk 1 minggu atau seperti apa? Apakah ada waktu minimalnya? Itu Kak, untuk masanya itu Kak, Ya, atau waktu? untuk dokumentasi nih Kak Osa, usahakan bertahap dari 1 minggu ini mencakup keseluruhan tujuan yang sudah kita diskusikan tadi di awal, sudah saya bacakan. Jadi umpamanya hari ini saya merancang dengan rekan sejawat, ataupun saya punya rancangan. Setelah itu saya diskusi dengan kepala sekolah, saya foto dengan kepala sekolah, ya, dokumentasikan diskusi tersebut. Lalu dengan komunitas belajar, diskusi, kita paparkan, kita presentasikan gitu ya. Nah, ada video ataupun minimal foto dari aksi kita itu untuk mempresentasikan hasil rancangan kita tadi. Lalu kita tambahkan lagi, kita diskusikan kembali dengan peserta didik kita yang kita harapkan untuk sebagai aktor utama tadi. Mungkin kalau untuk di SMA atau SMP itu agak sedikit mudah karena kita ada pengurus OSIS, siswa OSIS ya Kak ya. Nah, siswa pelaksana itu bisa dari mereka. Kalau untuk tingkat SD, kemungkinan kita pilih untuk siswa-siswa yang aktif itu dari kelas tinggi, kemudian seperti itu. Nah, jadi pada saat kita diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, rekan dari komunitas belajar, ataupun dengan peserta didik, itu usahakan pada saat kita berdiskusi dan mengambil dokumentasi itu di hari yang berbeda. Jadi nanti di hari lini masanya itu kan terlihat. Hari ini diskusi untuk rancangan lanjut dengan kepala sekolah, lalu berikutnya dengan komunitas belajar ataupun rekan sejawat, berikutnya lagi dengan peserta didik kita yang akan kita libatkan sebagai pelaksana ataupun aktor utamanya mereka. Gitu ya Kak Osa. Oke, Terima silakan. kasih Kak. Sama-sama Kak Osa. Yang lain? Silakan Kak Dwi Putu. Mau nanya tadi kan waktu penjelasan dengan mitra guru ya, guru Ya. IPA, guru kalau di SD mungkin wali kelas 4, wali kelas 5 gitu. Nah itu tadi ada rubrik penilaian itu, berarti pas di struktur tadi itu rubrik penilaiannya dikasih juga atau gimana? Nah, dari hasil JIMIT kita kemarin itu kan ada model pendidikan gerak, lalu ada model pendidikan kebugaran, dan yang terakhir model sport education model. Nah, tinggal mau dipilih yang mana 3 kegiatan ini. Kalau pendidikan gerak otomatis melibatkan proses pembelajaran, jadi ada rubrik penilaiannya. Nah, kalau di pendidikan kebugaran, mungkin kita bisa nggak perlu ada rubrik penilaian itu, tetapi mungkin nanti ada hal yang lain yang perlu ditingkatkan. Umpamanya saya ada kegiatan untuk Jumat bersih, atau untuk Jumat sehat, atau Jumat apa lagi gitu kan. Nah, itu nggak perlu kita kan buat rubrik penilaian karena kan kita ngambilnya di model pendidikan kebugaran. Sama juga dengan sport education model. Kita nggak perlu juga untuk rubrik penilaian, tetapi kita buat struktur untuk kepanitiaan ini. Ya, siapa saja yang dilibatkan untuk kegiatan ini. Nah, tujuannya apa untuk kegiatan sport education model? Pokoknya seperti Pak Ganjar kemarin sampaikan, kami akan membuat perlombaan lari 100 meter. Tujuannya apa? Agar kita bisa menemukan siswa yang punya prestasi di nomor lari jarak dekat atau sprint. Nah, muaranya untuk apa sih ini nanti? Untuk perlombaan U2SN, seperti itu. Jadi
jangka waktu pelaksanaan ini mau berapa bulan, bukan? Jadi dari proses mereka diberikan waktu untuk berlatih, lalu nanti untuk pertandingannya, nanti diterangkan di situ kan. Jadi yang butuh untuk rubrik penilaian hanya untuk model pendidikan apa tadi Kak? Gerak. Oke, tadi betul? Gitu ya Kak ya. Silakan yang lain. Makin bingung? Nah, itu udah nggak kelihatan lagi titik-titiknya, berarti nggak bingung. Silakan Pak D. Silakan Pak Ganjar. Mic-nya dihidupkan. Udah ngomong ternyata urung dihidupin. Nah, Silakan. terus terang ya, Mas, ini tadi memang saya agak puyeng juga, Mas Fahri. Ya, ya. Baca dari ujung ke ujung malah saya ngapa-ngap nggak jelas. Maksud saya penjelasannya itu step by step kayak kita ngajari anak-anak itu loh, Pak. Oh iya iya iya. Anak-anak itu kan katanya dari yang mudah dulu, jadi dibimbing pelan-pelan. Terus yang tadi saya itu ngeblank bener nih, apa sampai nggak ada yang nyengkol blas. Cuman ya ini ada yang mau saya tanyakan yang terutama Silakan. yang dokumen itu loh. Ya. Dokumentasi itu andaikan tidak melampirkan video atau hanya foto-foto begitu bisa enggak itu? Atau harus wajib video gitu. Kemudian yang kedua, teman sejawat itu teman yang serumpun ya, misalkan kita sama-sama guru PJOK gitu atau komunitas dengan guru yang lain gitu. Itu Pak, itu Mas, mohon penjelasan. Baik, Pak Ganjar sebelumnya mohon maaf ya, kalau penjelasannya tadi nerotot, karena kita cuma satu JP Pak Ganjar. Iya. Satu JP terus, nah inilah waktu diskusi kita ini yang kita manfaatkan untuk tanya jawab. Jadi untuk tadi Pak Ganjar bilang teman sejawat, ya. Teman sejawat di sekolah Pak Ganjar ada berapa guru PJOK-nya? Ada 3, tapi itu yang satu kayaknya mau lari ke SD. Oh, inisialnya Gary ya? Jadi, Mahendra. iya iya. Nah, bisa nanti Pak Ganjar diskusi dengan Pak Hendra untuk perencanaan ini, tetapi tidak menutup kemungkinan guru mapel lain dilibatkan Pak Ganjar. Di situ kemarin saya lihat Pak Ganjar sudah ada komunitas belajar di SMP 17 ya. Itu Ya, namanya ya komunitas yang umum itu Pak. Nah, itu bisa dilibatkan. Itu tetap Mau bisa ada ya. Nah, jadi dari sisi umum mereka nanti ikut berkontribusi untuk kegiatan kita ini yang PJOK-nya. Dari sisi dari sisi mereka, umpamanya kayak tadi Pak Ganjar apa yang mau diangkat dari 3 model pendidikan itu, gerak, kebugaran ataupun SEM. Nah, silakan mana yang mau dilibatkan. Lalu untuk dokumentasi itu apakah boleh video, apakah boleh hanya foto saja? Boleh, boleh foto, tetapi kalau seumpamanya ada yang sekiranya perlu dijelaskan dengan menggunakan video, itu lebih baik. Umpamanya pada saat presentasi, oh presentasi ini kayaknya pakai foto aja bisa lah. Oh biar lebih kuat lagi, terlihat saya sedang menjelaskan SEM ini, saya pakai video, sangat bagus seperti itu. Kemudian Pak, kalau misalkan
saya sama Indra itu materinya sama gitu, bisa nggak itu? Supaya enak gitu loh. Baik. Bisa sama karena kan sama-sama satu sekolah. Ya. Upayakan untuk tugas tersebut, karena ini kan berarti Pak Ganjar kan 2 orang ya. Iya. Orang itu memang yang dirancang ini ke depannya bisa diterapkan di sekolah Bapak. Jadi bisa ya Mas ya? Bisa silakan. Biar kolaborasi gitu kan, tadi kan kolaborasi gitu. Iya benar Pak. Saling bantu-membantu gitu. Bisa Pak. Monggo yang lain silakan. Kak Doni, aman? Mumet gitu. Tadi ada guru bahasa Indonesia. Agak mual, Kak. Asam lambung naik ya. Kowe nek mual Minum Roma lo. dan kowe nek mual ra dikae duit kuota lho. Silakan. Kak Geri. Bungkus. Lagi pening kepalanya nih. Oh iya. Oke, kalau masih ada nggak yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, silakan. Kak Febri. Mohon maaf sebelumnya Kak, kalau saya memang belum ada gambaran sama sekali nih Kak. Artinya kalau memang dari fasilitator atau rekan-rekan kakak-kakak dari yang mengajar di SMP yang kira-kira pernah membuat atau pernah mendesain, kalau boleh ya ada ya berbagilah, karena kita di SD kayaknya Agak seru Pak Febri. halo seru iki ya. Gini Kak, mohon maaf sebelumnya ini. Kami yang dari guru SD ini kan kayaknya agak baru ini ya. Karena kan yang seperti tadi yang saya bilang, mohon maaf sebelumnya kalau boleh dari rekan-rekan atau kakak-kakak yang mengajar di tingkat SMP atau SMA, kalau punya desain yang sudah pernah membuat desainnya atau bagannya ya kira-kira berbagilah arek Kompas lah, atau dari Kak Peri kira-kira ada yang bisa membuat apa ya gambaran buat saya lah. Intinya ini agak baru bener ini kalau menurut saya sih, entah kalau untuk guru-guru yang lain karena kan Biar semangat hidupnya tumbuh ya. Kak. Babar belas iki blank sampai metu bintik-bintik mau kayak gini. Tapi kalau untuk gambarannya sih udah ada, cuman untuk yang penjabaran dari yang lainnya agak belum bisa apa namanya ke arah mana atau dimulai dari mana gitu. Sama dengan Kak Doni anak sama Pak Ganjar tadi agak mual dikit. Ya mohon maaf ini Kak, kalau bisa ya berbagi. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Febri. Insya Allah kalau untuk contoh dan lain-lain untuk materi kita ini, kita sudah banyak bisa dicari di di YouTube atau di medsos lainnya. Jadi kita cari referensi itu banyak. Jadi nggak usah khawatir. Lagi kita rajin untuk berselancar, mencari, insya Allah kita dapat. Yang penting kita tidak putus asa. Belum kita bingung, terus waduh kayaknya nggak bisa ya. Jangan seperti itu. Kita selalu memberikan afirmasi positif pada diri kita. Insya Allah pasti bisa. Oke, Kak Febri. Pak Saweti, Pak Febri. Ya mudah-mudahan nanti sama yang
yang lain, mudah-mudahan saya bisa dibantu seperti saya kemarin memberikan support untuk Karepan. Wah ya aku jaluk bantuan juga tiga Pak. Temennya banyak Pak Febri. Oke, Ya Kak, terima kasih. Podo mual berarti Pak Ganjar. Oke, kita lanjut slide berikutnya ya. Cukup berarti diskusi dan tanya jawabnya. Slide-nya memangnya kelihatan Pak slide-nya. Kok dari tempat nggak kelihatan? Oh, nggak kelihatan dari Pak Ganjar. Belas dari tadi itu nggak ada, cuman F ada. F dilingkari biru. Oh, berarti jaringan Pak Ganjar di sana. Oh. Tempat yang lain kelihatan nggak? Di refresh coba Pak Ganjar, di refresh. Bang. Alhamdulillah kelihatan Pak Kak. Gangguan teknis yang wajar Pak Ganjar. Baik, berikutnya yaitu penutup ya. Ini ada sedikit pantun. Kak Doni, biar nggak mual Kak Doni. Silakan dibaca. Oke, baik Kak. Kalau ladang banyak hama, tak perlu petani untuk berpindah. Cakep. Hati masih ingin bersama, tapi waktu habis waktu. Bungkus. Cakep. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cakep. Bungkus. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, Bangun pagi-pagi. Pagi-pagi terus, bangun siang terus. Baik, terima kasih atas partisipasinya, antusiasmenya dari kakak-kakak sekalian. Semoga kita selalu diberikan semangat yang tinggi untuk bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan. Setiap apapun yang kita hadapi, insya Allah semuanya sudah ada jalan keluarnya, nggak usah bingung. Kita jalani saja, kita maju saja, insya Allah bisa terlaksana karena kita semua adalah manusia-manusia pilihan, percaya itu. Baik, mohon maaf sekali lagi apabila dalam penyampaian materi banyak yang kurang pas, kurang berkenan maupun kurang puas. Saya akhiri untuk hari ini, kita sudah 1 JP lebih nih. Sekali lagi mohon maaf dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk kakak-kakak semua. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu. Baik, terima kasih Kak Fasilitator. Demikianlah pemaparan materi tentang rencana tindak lanjut yang telah disampaikan oleh Kak Fasilitator. Demikian acara, dan pada akhir acara ini kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lebih dan kurangnya saya sebagai modulator saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bantuan Kak, apa ini Kak Osa apa Kak Doni lagi untuk Kak Doni. Pak Ganjar. Kak Dwi. Proses. Kak Doni spesialis maksud. Oh, gimana gayanya ini? Ya, kepatangan 2 kanan kiri. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Sabar Oke, Kak. terima kasih. Saya udah Kak Doni. Cukup. Oke, kita matikan recordnya ya.